Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah masih membersamakan kita di masjid ini. Moga-moga bersama kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tema kita apa hari ini? Temanya lucu, bahasanya aneh, keren. Waktu berlalu, iman kita gimana? Taib. Ada satu syair itu indah. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin hari makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaifa ihtimali, bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Setiap hari waktu berganti, pekan, bulan, tahun. Maka artinya adalah bahwa jatah hidup kita makin sedikit. Dengan demikian, mati kita makin dekat. Jadi waktu tidak bertambah buat kita. Buat kita makin berkurang. Dengan berkurangnya waktu, maka jatah hidup kita makin sedikit. Makin sedikit jatah hidup kita, kematian makin dekat. Bahkan saking dekatnya kematian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna ma hadi wa ma hadi?" Tahukah kalian apa ini, apa ini? Sahabat bingung. Warama bihasatain, tiba-tiba Rasulullah melempar 2 kerikil. Kata Nabi, wahadaka al-ajal, wahadaka al-amal. Ini kerikil yang dekat itu adalah kematian untukmu, dan kerikil yang jauh itu adalah angan-angan. Jadi mati itu sangatlah dekat. Dan kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Yang jelas pasti akan datang. Dan dia tidak pernah menunggu konfirmasi kita. Tapi kita semua yang menunggu kapan dia datang. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kepada kita pada surat 63 ayat 11.
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Renungkan itu dengan baik. Ya, jadi waktu itu cepat. Dan cepatnya waktu adalah kunci bahagia atau tidak bahagia kita di akhirat. Saya ulangi, waktu ini sangat singkat. Tapi singkatnya waktu yang kita jalani ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Bahagia atau tidak. Sekali lagi ya, tolong renungkan. Waktu yang kita jalani ini sangat amat singkat. Dan singkatnya waktu yang kita jalani ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang akhirat kita. Bahagia atau tidaknya. Sebab nanti di akhirat hanya ada dua pilihan saja. Pilihan pertama adalah ampunan dan keridhaan Allah. Dan pilihan kedua, azab Allah. Mana yang akan kita dapatkan tergantung hari ini kita di dunia. Quran surat 57 ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zina wa tafakhurun bainakum وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa mata'ul ghurur. Setelah Allah menjelaskan kehidupan itu apa? Bahwa kehidupan itu kata Allah adalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan berlomba banyaknya harta dan anak. Lalu Allah umpamakan itu seperti air yang turun dari langit. Dengan air itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan subur, mengagumkan penanamnya. Tapi lihat di tengah itu, Allah sampaikan apa? Kelak di akhirat ada ampunan dan keridhaan Allah, serta ada azab Allah. Mana yang akan kita raih? Ampunan dan keridhaan Allah atau azab Allah? Tergantung pada hidup singkat yang sedang kita jalani. Karena itu waktu itu cepat, waktu itu sangat singkat. Jelas ya sampai sini? Jelas atau tidak? Waktu berlalu dan kita tidak akan pernah bisa mengulangi. Yang lampau telah pergi. Wal mu'ammalu ghaib. Sedangkan waktu yang akan datang itu ghaib. Waktu yang lampau telah pergi. Sedangkan waktu yang akan datang itu ghaib. Apa maksudnya ghaib? Kita tidak tahu nanti kita masih bisa melakukan kebaikan atau bahkan jangan-jangan kita sudah tidak ada. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan nanti, untuk mengatakan masih ada waktu, untuk mengatakan masih muda dan masih bisa. Karena ke depan kita tidak pernah tahu. Apakah kita masih bisa melakukan atau kita masih ada atau tidak.
Karenanya, ayo kita renungkan Quran surat 31 ayat 34. Di ujung ayat, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sudah ketemu? Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena itu tak pantas bagi kita mengatakan masih bisa, masih ada waktu, masih muda, masih ada kesempatan. Hati-hati. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Wahai yang berkata masih ada waktu, yakinkah Anda dengan itu? Wahai kita yang mengatakan masih muda, yakinkah bahwa kematian itu hanya datang pada orang yang sudah tua? Ayo kita renungkan. Waktu cepat, waktu berlalu. Clear sampai sini? Nah, pertanyaannya tadi muncul. Lalu bagaimana iman kita? Bagaimana iman kita? Makanya saya sebenarnya agak repot cari kitabnya dengan tema ini. Nyambunginnya itu ribet saya. Tapi mudah-mudahan dipahami. Ya. Waktunya singkat, waktunya berlalu, waktunya cepat. Sekarang kita tanya, di mana posisi iman kita? Nah, karena itu, ayo kita pahami baik-baik. Pelan-pelan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu semuanya rugi. Wal asr, demi masa. Siapa yang tidak rugi? Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama itu Allah sampaikan, orang yang tidak rugi itu orang yang tetap dalam keadaan iman. Tapi aneh. Apa anehnya? Dalam pergaulan kita, kalau kita ketemu dengan kawan lama, jumpa, apa yang kita tanya? Setelah bagaimana keadaanmu? Bagaimana keluargamu? Lalu kau kerja di mana? Jadi yang kita bicarakan persoalan dunia ansih. Jarang orang bertanya dan melihat tentang iman. Selalu pertanyaannya tentang dunia ansih. Lalu kalau dia kelihatan sukses dunia, Anda hebat. Tak ada orang mengatakan dan memberi apresiasi karena dia kemudian menjadi soleh. Lalu kita katakan, Masya Allah. Kita lebih kagum kepada persoalan duniawi. Padahal kata sahabat Ali, irtahalatid dunya mudbirah. Wartahalatil akhirah muqbilah. Walikulli wahidatin minhuma banun. Wa kunu min abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma amalun wala hisabah. Wa gadan hisabun wala amalah. Apa kata sahabat Ali? Irtahalatid dunya mudbira. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Yang kita kagumkan, yang kita kagumi, yang waktu kita habis, ternyata dia akan pergi meninggalkan kita. Yang hari ini kita berbangga-bangga, berlomba memperbanyak, bahkan kita tidak peduli boleh atau tidak untuk meraihnya, ternyata nanti dia akan pergi meninggalkan kita. Kalau begitu, betapa ruginya orang yang waktunya hanya habis untuk perkara itu. Karena itu Allah ingatkan kita, kalau hidupmu hanya untuk itu, memang diberi oleh Allah sukses duniamu, tapi kau di akhiratnya tak dapat apa-apa kecuali neraka. Quran surat 11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya
وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa, kata Allah, menginginkan kehidupan dunia serta perhiasan-perhiasan dunia, keindahan, kesenangan dunia, maka Allah cukupkan kepada mereka. Allah kasih sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, mereka usahakan di dunia. Kejar dunia, Allah kasih. Allah beri. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini oleh Allah sama sekali tidak akan dirugikan. Kau lakukan cari dunia dengan cara apapun, Allah kasih. Mau dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak boleh, Allah kasih. Sesuai dengan usahamu. Dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Tapi lihat, mereka itulah yang kelak di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Lenyaplah apa yang telah mereka usahakan mati-matian di dunia itu. Dan hapuslah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wahai orang mukmin, sadarkah dengan ini? Masa iya sih semua yang kita cari hanya berorientasi duniawi? Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia. Tapi usahakan apa yang kita kejar dunia ini untuk bahagia abadi akhirat kita. Quran surat 28 ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian di dunia. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah engkau kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Ayo, lakukan, jalankan hidup, tapi orientasinya adalah bahagia akhirat. Kembali, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Kata sahabat Ali, dunia akan pergi meninggalkan kita. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia akan pergi tinggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Catat, akhirat pasti datang menemui kita. Dunia akan pergi tinggalkan kita. Akhirat pasti akan datang menemui kita. Pasti. Dan kita tidak pernah bisa lari. Quran surat 62 ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya yang kematian kalian semua lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan datang menemui kalian. Kalian lari, dia pasti akan datang menemui kalian. Kemudian dikembalikan kalian kepada Allah yang Maha Tahu, yang gaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dibentangkan, dikabarkan, diberitahukan kepada kalian semua apa yang telah kalian lakukan di dunia. Tak ada satu pun yang tersembunyi kecuali Allah beritahu nanti. Nah, karena itu dunia akan pergi tinggalkan kita.
Akhirat akan datang jemput kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dunia dan akhirat itu punya budak. Wa kunu min abna'il akhirah. Hendaklah kalian jadi budaknya akhirat. Jangan wala takunu min abna'id dunya. Jangan pernah jadi budak dunia yang hidupnya dunia. Kenapa? Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini di dunia yang ada hanya kesempatan beramal, tidak ada pertanggungjawaban. Wa ghadan, dan nanti di akhirat yang tersisa hisabun wala amala, yang tersisa hanya pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah selesai. Dan waktunya singkat sekali yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita tanya, di mana iman kita? Atau bagaimana iman kita? Karena itu Allah katakan tadi, demi masa manusia itu rugi. Yang tidak rugi siapa? Orang yang beriman. Tanya, bagaimana iman kita? Di mana iman kita? Atau setiap waktu berganti iman kita bertambah? Atau setiap waktu berganti iman kita memudar? Karena iman itu fluktuatif. Seperti rupiah terhadap dolar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Banyak kan? Jangan begitu. Kayak punya dolar aja. Jadi Bapak Ibu, ya, ini renungkan. Dalam istilah itu, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik, turun. Pernah nggak kita mengevaluasi itu? Mungkin materi ini materi untuk mengevaluasi iman kita. Ini tahun sudah mau berganti, imannya nambah atau turun? Iman tuh naik tuh, turun. Yazidu wa yankus. Yuk kita evaluasi. Tahunnya sudah mau berganti, imannya naik apa turun? Halo? Mau bilang naik takut sombong? Mau bilang turun malu? Lebih baik diam sajalah. Yang jelas naik turun lah Pak Ustadz. Iya. Nah Ibu, karena iman itu naik turun, artinya iman itu juga bisa hilang. Bisa terus turun dan hilang, bisa naik. Mungkin gak iman itu hilang? Sangat mungkin. Kenapa ada istilah murtad? Itu kan berarti hilang iman. Orang yang hafal Quran, hafid, seorang mujahid, bisa matinya dalam keadaan kafir. Namanya Abdah bin Abdurrahim. Mati dalam keadaan kafir. Iman hilang atau tidak itu? Hilang. Nah, karena itu mesti ada usaha maksimal dari kita. Bagaimana caranya iman itu tidak hilang. Maka ini saya akan berikan pemahaman bagaimana caranya iman tidak hilang dan apa saja yang membuat iman itu rusak. 1. Agar iman kita tidak lepas. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah bersyukurlah kepada Allah karena Allah menganugerahkan kita keimanan. Bersyukur. Kenapa Bu? Karena kalau kita bersyukur, nanti keimanan itu ditambah oleh Allah sebagaimana janjinya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat 14 ayat ke-7. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu,
Jika engkau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat terbesar yang Allah kasih? Iman. Gak ada nikmat lebih besar daripada iman. Demi Allah. Orang punya harta banyak, punya rumah mewah, punya kedudukan. Tak ada iman, rugi. Rugi. Pinter, sekolahnya pinter, pokoknya kumlot lah, luar biasa. Nggak ada iman, rugi. Rugi. Iman itu adalah kekayaan paling mulia dan paling berharga. Dan itulah hal yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Karenanya kita mesti bersyukur kepada Allah. Dan janji Allah, kalau bersyukur ditambah oleh Allah. Kalau tidak bersyukur, ingat loh, azab Allah sangat pedih. Bu, iman yang benar. Iman yang benar. Bukan cuma sekedar, saya muslim, saya beriman. Tidak. Tasdiq bil qalb. Wa iqrar bil lisan. Wa amalun bil jawarih. Diyakini betul dalam hati keimanan itu. Lalu kemudian diikrarkan dengan lisan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Iman tak sekedar mengaku, iman tak sekedar yakin, tapi iman itu adalah diimplementasikan dalam kehidupan. Ya, kembali, karena saya tidak menjelaskan bagaimana menambahnya, dalam rangka menjaganya dulu. Yang pertama mesti apa? Bersyukur kepada Allah. Makanya lihat, hampir semua ustadz, dia memulai ceramahnya, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, ya kan? Dan kesehatan dan seterusnya. Karena itu adalah yang paling berharga. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ibu bisa ngaji, bersyukur. Bapak bisa duduk di majelis ilmu, bersyukur. Walaupun tadi ustadznya bilang ya, ini mestinya udah libur gitu ya. Masih kajian. Nah, orang-orang pilihan saja ini. Betul enggak, Pak? Yang kedua, setelah kita bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan, nih yang kedua, agar iman itu tak hilang, berdoa kepada Allah. Apa? Coba saya tanya, siapa yang punya hati kita? Kalau hati kita saja yang punya Allah, apalagi suami kita ya. Iya tak? Kok suaminya mau dijagain, bagaimana caranya? Ya nggak bisa. Wong hati yang melekat dalam diri kita aja punya Allah, apalagi suami. Tolong renungkan baik-baik. Karena itu Allah mengajarkan apa? Kata Rasulullah dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati kami ala dinika, di atas agamamu. Ngomong sama Allah. Jangan sombong loh ibu, saya sudah beriman, saya sudah ngaji, gak mungkin lepas dari saya. Kata siapa? Abda bin Abdurrahim hafal Quran, mujahid, hanya karena seorang wanita lepas iman dari dirinya. Lepas. Maka ngomong sama Allah. Apalagi ibu-ibu, rentan. Betul, sangat amat rentan. Karena rasanya jauh lebih tinggi daripada fikirannya. Jadi kembali, ya tolong direnungkan ulang. Berdoa kepada Allah. Doa lain yang diajarkan gimana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan pernah kau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberinya petunjuk kepada kami ya Allah. Ngomong.
hati kita ini berada dalam genggaman jari-jari tangan Allah. Maka dia agar tidak hilang iman itu ngomong, minta sama Allah. Sebab kalau bukan karena Allah yang memberinya, maka tak satu pun orang mendapatkannya. Dan kalau Allah ingin melepasnya, tak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Bahkan hati kita ini bersih karena apa? Allah yang bersihkan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Quran surat 24 ayat 21. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya yang dianugerahkan kepada kita ini, kepada kalian, maka tak seorang pun dari kalian hatinya bersih selama-lamanya. Tapi dia Allah yang membersihkan hati orang yang dikehendaki. Jadi agar dikehendaki oleh Allah bagaimana? Ngomong, minta, doa sama Allah, nangis. Ya Allah, kuatkan imanku, tambahkan imanku ya Allah. Jangan pernah sedikit pun berkurang dari diriku ya Allah. Ngomong, minta. Jarang kan? Yang diminta apa bu? Tuh duit. Ya. Duit melulu. Dunia terus. Sampai mau pergi umroh itu niatnya persoalan dunia. Betul nggak? Saya mau umroh khusus doa yang doanya persoalan dunia. Kenapa enggak persoalan akhirat? Dunia kalau kita sekarang umurnya sudah 52, 55, bentar lagi masih dunia saja yang diminta. Ini kan injury time semua ini sudah. Kecuali adik itu ya, anaknya Mbak Risti itu. Si nom-nom. Yang lain ini sudah injury time. Ayo apa yang kita minta pada Allah? Agar iman itu tidak lepas. Mati dalam keadaan husnul khatim. Makanya orang yang tidak rugi siapa tadi? Orang yang beriman, iman. Melekat pada diri kita. Dan agar dia tidak hilang, satu, bersyukurlah kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Minta. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaan. Minta kepada Allah. Hafalin tuh doa. Itu penting, itu hadis. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah ke dalam jiwaku ketakwaan dan bersihkanlah hatiku. Engkaulah yang terbaik pembersih hati. Engkaulah pelindung hati dan engkaulah penolong hati. Ngomong sama Allah. Doa agar iman ini tidak hilang. Sudah dapat berapa? Yang pertama bagaimana tadi? Bersyukur. Yang kedua, doa, ngomong. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Kita baca nggak tiap hari itu? Ya karena cuman baca rutinitas, nggak dipahami, jadi nggak ada apa-apanya. Coba direnungkan setiap membaca itu dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim. Apa? Seperti jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Siapa orang yang diberikan kenikmatan? Minan nabiyyin wasyuhada.
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi kita minta itu Pak, seperti para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang meninggal di medan perang, orang-orang yang saleh. Kita mintanya seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan seperti orang-orang yang telah engkau murkai. Siapa itu? Orang yang mengerti tapi tidak melakukan. Seperti Yahudi. Waladdallin, dan bukan seperti orang-orang yang tersesat, enggak mengerti tapi banyak melakukan, seperti orang-orang. Minta kita seperti itu, ngomong sama Allah. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Pahami baik-baik agar iman itu terus melekat sama kita. Nanti evaluasinya, di mana iman kita? Untuk jawab itu harus tahu indikatornya. Oh, ternyata nggak ada sama saya ini. Yang ketiga, agar iman itu terus melekat, yuk jangan pernah berhenti datang ke kajian. Tapi nggak sehari 3 kali juga, enggak. Itu minum obat itu namanya. Nggak pulang-pulang itu namanya. Ya. Datang ke kajian. Kenapa Bu? Karena kajian itu adalah nutrisi buat hati. Makanan pokok buat hati dan ruh kita. Jauh kita dari kajian, lemah iman kita. Mendekat dengan kajian itu akan membuat iman kita terus terpompa. Coba buka Quran surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman dengan benar, apa Bu? Apabila disebut nama Allah hatinya baru pertanyaan ini aja udah nggak kejawab. Di mana iman kita waktu apa namanya? Nggak, temanya apa? Waktu berlalu. Iman kita, coba ini aja tuh. Orang beriman yang benar kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Udah begitu belum? Oh, berarti masih jauh imannya di mana itu? Ya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sibuk kok dengan urusan dunia. Iya tak? Nggak cepat tuh datang tuh, dipanggil Allah tuh. Hayya 'alas salat. Ayo sholat. Di mall. Hayya 'alas salat. Lagi ngopi. Gimana dong? Terus gimana imannya dong? Ya udah, ntar dulu. Sekarang soal agar iman tidak lepas. Banyak apa tadi? Datang ke kajian. Lihat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman bertambah. Di mana dibacakan ayat-ayat Allah? Di kajian. Makanya datang ke pengajian, iman akan bertambah. Makin jauh dari pengajian, makin tergerus iman kita. Makin rajin ke kajian, iman kita makin bertambah. Yang penting tujuan ngajinya benar. Sebab ada yang tujuan ngajinya nggak benar, cuman gaya-gayaan. Hah? Loh, saya itu suka denger loh, yang begini nih, zaman dulu ya. Saya dengar dari istri saya itu. Yuk kita ngaji nih, pengajian dulu ibu-ibu zaman awal-awal ada sunnah. Yuk ngaji yuk, ustadznya keren-keren. Salah. Itu Bu Ayu kalau yang itu. Itu Bu Ayu itu. Iya. Terus pasti kalau ustadz itu mesti ganteng. Kalau ustadzah mesti cantik. Ya.
Kalau ustadz cantik, itu repot itu. Rodok keriting itu ya. Jadi mohon maaf lahir batin ya. Kadang-kadang salah tujuan ngajinya. Coba nih biar lurus saya tanya, apa tujuan ngaji? Wes ditanya gak ngerti gimana mau lurus tujuannya. Tujuan belajar itu satu untuk mendapat ridho Allah. Yang kedua untuk menghilangkan ketidaktahuan. Udah itu saja, nggak usah yang lain. Limardhatillah wa izalatil jahl, dan untuk menghilangkan kebodohan. Yang pertama itu untuk dapat ridho Allah. Kenapa untuk dapat ridho Allah? Kan yang nyuruh Allah. Saya lakukan agar Allah ridho. Kan gitu kan? Yang kedua menghilangkan ketidaktahuan agar kita jadi tahu. Nah itu kembali ya. Jadi agar iman itu terus terpatri pada kita, yuk datang ke kajian. Karena dengan duduk di majelis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Allah, iman bertambah, diingetin gini, diingetin gitu, diingetin gini. Kenapa Bu? Karena orang itu Pak makin tahu ilmu, nanti makin takut kepada Allah. Makin tak ada ilmu, makin berani dia. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang mengerti ilmu. Orang yang tidak mengerti ilmu tidak akan takut kepada Allah. Saya kasih tahu, anak kecil usia 4 tahun pegang kawat. Berani nggak dia masukkan ke dalam lubang colokan listrik? Berani. Kenapa dia berani? Karena dia nggak ngerti. Kalau yang sudah tua, usia 20 tahun, berani nggak masukkan? Kalau berani gila dia. Ya. Kenapa dia nggak berani? Takut. Kenapa dia takut? Karena tahu ada listrik. Orang makin takut kepada Allah. Makin berilmu, makin takut kepada Allah. Ada orang berkata, nggak apa-apa saya masuk neraka. Barangkali di neraka saya bisa bikin event nanti katanya. Kenapa? Jahil. Karena bodoh, dia pikir neraka kayak di mall. Yang paling rendah di pijaknya, melepuh nih, mendidih otak. Coba ada orang berani dengan riba. Kenapa dia berani? Karena bodoh. Kalau dia ada ilmunya nggak bakal berani. Kenapa? Orang yang makan riba itu nanti akan dibangkitkan seperti orang mabok sempoyongan. Kenapa? Karena perut dia diakibatkan oleh ribanya lebih besar daripada tubuhnya untuk berdiri saja di kelimpungan. Padahal itu untuk digiring ke mahsyar. Kenapa? Karena nggak ngerti. Banyak nggak di antara sahabat, teman, orang yang kita kenal meninggalkan sholat? Kenapa? Karena nggak ngerti. Kalau dia ngerti, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya, nek tiangnya roboh, hancur. Yang pertama dihisap nanti di hari kiamat, sholatnya baik, baik seluruhnya. Sholatnya rusak, rusak. Lalu bagaimana sholat duhurnya jam 3? Itu namanya duhsar. Duhur dikit lagi asar. Kan kacau ini. Loh, orang munafik itu sholat atau tidak? Kenapa? Salah satunya malas, lalai. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau diri untuk salat malas. Tuh. Jadi seringkali kita ini kadang-kadang enggak sadar sedang diterpa penyakit munafik. Ayo coba. Halo. Halo. Allah, yang lebih repot lagi itu waktu sholat nih selesai kajian jam 3:15, itu udah mau asar, pergi dari masjid itu sholat di rumah katanya, terus ngapain ngaji? Oh, kadang-kadang ustadznya juga.
Itu kan repot itu. Bagaimana coba? Halo? Alhamdulillah. Jadi jaga iman dengan apa? Jaga iman dengan apa? Datang ke kajian, datang nanti diingatkan oleh para asatid ya, dari Quran, dari As-Sunnah. Karena kita kalau sering diingatkan, itu akan teringat kembali. Iman bertambah. Karena Quran itu basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan peringatan. Makin jauh dari kajian, makin gersang. Makin gersang. Yuk datang ke majelis ilmu. Majelis yang membahas Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu dengan pemahaman yang benar. Karena yang keempat, kalau pemahamannya menyimpang, itu menggerus keimanan kita. Bukan menambah iman. Malah merusak iman. Contoh, diajarin syirik. Bukan diajarkan tauhid yang benar. Bukan diajarkan syariah yang benar. Malah diajarkan tauhid yang menyimpang. Syariah yang menyimpang. Nah ini repot. Misalnya nih. Ini misal ya contoh. Allah kalau ingin mendatangkan bencana. Itu minta izin dulu kepada wali kutub. Nah. Siapa lu? Ada yang dengerin kan? Salah sumbernya. Padahal kalau kita lihat Quran begitu sangat jelas. Siapa yang bisa datangkan musibah? Allah. Siapa yang mengangkat? Allah. Kalau ingin mendatangkan, ada yang bisa menghalanginya? Kalau Allah ingin memberi, ada yang bisa mencegahnya? Tidak ada, termasuk musibah. Coba lihat dalam Quran surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi. Tidak ada satu musibah yang menimpa dirimu kecuali atas izin Allah. Masa minta izin ke siapa tadi? Allah Rabb. Lihat lagi Quran surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Ibu-ibu tuh ngaji lucu ya, Pak. Kalau saya sebut tuh nggak ngeh, saya dipelototin gitu. Insya Allah. Tidak ada satu musibah yang menimpamu dan yang terjadi di muka bumi ini kecuali telah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil sebelum diwujudkan. Sungguh yang demikian Bu, itu mudah. Masa minta izin? Allah minta izin seperti Allah tidak punya kuasa. Allah Rabb. Kok ia percaya itu loh? Menggerus iman atau tidak itu? Rusak nggak iman kita? Rusak. Karena apa? Mengajinya tidak pada pemahaman yang benar. Tidak bersumber kepada dalil-dalil. Ya, hanya katanya ghurafan. Ya, salah memilih sumber. Nah, ini bahaya. Bahaya sekali. Makanya kalau ada orang bilang, ngaji kudu milih-milih. Atuh iya, atuh. Masa ngaji nggak milih-milih? Gimana ceritanya? Ya Bu ya? Bu, kalau ngaji, nih ustadznya salah, yang paling bertanggung jawab siapa Bu? Pengurus. Kata Bu Ayu, repot tanggung jawab ini. Makanya Bu Ayu hati-hati tuh. Jadi Bu Ayu kalau mau kajian itu ada dewan syariahnya, beliau mesti tanya tuh sama suhunya dulu itu. Ini bener nggak Ustadz? Bener nggak Ustadz? Begitu. Makanya dia mengundang Ustadz Wahid, tanya dulu Ustadz Wahid bener apa enggak katanya. Tanya dulu.
Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Yuk, benar sumbernya ya. Kemudian selanjutnya bagian keberapa sekarang? Terserah mau 4, mau 5, mau 6, terserah lah. Ya. Cara agar iman kita tidak lepas. Ya udah deh, yuk kita ulang yuk. Yang pertama syukur. Yang kedua berdoa. Yang ketiga ayo kajian agar diingatin. Kajian yang bersumber dengan sumber yang benar ya, jangan sampai salah. Karena kalau salah repot ya, salah repot. Jadi iman kita bukan bertambah malah rusak nanti. Ya, malah rusak iman kita, Pak. Diajarin perkara-perkara yang tidak benar. Baik, selanjutnya adalah tolong perhatikan. Bergaulah dengan orang-orang yang beriman dan saleh. Bergaulah dengan siapa? Orang yang beriman dan saleh. Salah bergaul repot. Repot. Jadi milih teman wajib nggak? Halo kak. Kak, milih teman wajib nggak nak? Wajib ya nak ya. Wajib. Di kampus pilih teman-temannya nak. Ya. Jangan berteman dengan siapapun. Nih Pak, perhatiin baik-baik. Sekarang ini ada istilah yang salah. Orang yang pilih-pilih teman itu orang sombong. Kamu pilih-pilih teman sombong amat. Nah, justru orang yang milih teman itu orang yang rendah hati. Orang yang tak pernah milih teman itu orang sombong. Kenapa? Dia tidak milih teman sombong karena ngerasa dirinya sudah kuat. Nah, orang yang ngerasa dirinya lemah maka dia pilih teman. Dia khawatir, takut dia terpengaruh. Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Enggak kok nak, mama enggak pesen ini kok nak, ini ustadz aja yang nyampein ya. Wah ini mama pesen nih, jangan-jangan nih. Enggak. Anot. Almar'u ala dini khalili. Orang itu dilihat dari agama temannya. Artinya apa? Seorang itu dilihat dari komunitasnya. Kalau dia berada dalam komunitas tidak baik, dia akan ketular tidak baik. Kalau komunitas baik, maka insya Allah dia akan baik. Jadi memilih teman itu keniscayaan untuk merawat iman kita. Gampangnya gini deh Pak nih. Bapak-bapak pergi berlima dengan orang-orang yang soleh. 15 menit di tol nih. Kita nih 15 menit insya Allah nyampe di masjid rest area sana. Mampir atau tidak dia? Mampir. Belum masuk 5 menit ditunggunya. Wudhu dulu, sholat sunnah dulu. Betul atau tidak? Pergi sama yang tidak imannya tipis. Kita mau sholat di mana? Baru jam 1. Tuhur itu sampai setengah 4. Nah, akhirnya muacet. Nah, repot kan? Ndak sholat. Jadi teman itu penting banget. Cari, pilih. Makanya ulama mengatakan bagaimana orang berteman itu diumpamakan 3 hal. 1. Orang berteman itu 1 diumpamakan makan makanan bergizi. Bergizi. Yang kedua, berteman itu diumpamakan seperti memakan penyakit. Yang ketiga, seperti mengkonsumsi racun. Siapa itu Ustadz? 1. Berteman seperti apa? Makan makanan itu berteman dengan orang-orang soleh. Seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Kenapa? Karena kita akan tertular. Dapat asupan. Yang diomongin pun bermanfaat. Betul enggak? Yang diomongin agama. Yang diomongin kebenaran. Dinasehati dalam. Kalau tidak baik diluruskan. Ini malah gak enak temenan sama dia yang diomongin agama melulu. Ini gak boleh, itu gak boleh. Itu namanya gak sefrekuensi. Ya, betul enggak Pak?
enakan main sama dia no, apa aja boleh. Gitu? Ya, terutama anak-anak, enak ya. Kalau kamu nak beribadah nak, sama ustadz beribadah, nilainya lebih baik kamu loh. Kenapa? Karena masih muda itu banyak godaannya, lalu bisa konsisten. Itu lebih keren daripada yang tua. Kenapa? Karena yang tua itu sudah bau, minyak wangi. Wangi nih. Masa tanah wangi tuh. Baik. Ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, itu berteman dengan orang soleh. Itu pentingnya. Yang kedua, berteman itu seperti mengkonsumsi penyakit. Itu berteman dengan siapa? Berteman dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Tidak produktif. Jadi makin lama ibu berteman dengan orang yang waktunya habis sia-sia, maka makin kronis penyakitnya. Kenapa? Karena waktu ini singkat. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Beralih kepada yang berguna. Waktu ini terlalu mepet untuk kita sia-siakan. Coba renungkan, ada satu ayat yang menyentuh buat kita pada Quran surat 23 ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang beriman itu. Orang beriman beruntung enggak? Semua orang beriman? Enggak, disifat itu. Siapa yang beruntung? Satu, orang yang khusyuk dalam salatnya. Baru itu beruntung. Yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua siapa? Orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Beralih kepada yang berguna. Makanya berteman itu yang ketiga diumpamakan seperti apa? Yang kedua, mengkonsumsi penyakit. Berteman dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Pak, waktu hidup kita ini singkat. Yuk jangan sia-siakan. Lakukan perkara yang bermanfaat. Dunia maupun akhirat. Ini cuma nongkrong sana. Enak ya? Di kampus diajak nongkrong sana, nongkrong sini. La yustata'al ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak mungkin diraih dengan cara memanjakan tubuh. Pengen enak, tapi pengen lulus cepat. Mustahil. La yustata'al ilm birahatil jism. Ilmu tidak mungkin diraih dengan cara memanjakan tubuh. Manjadda wajada. Sungguh-sungguh pasti dapat. Kalau nggak sungguh-sungguh, pengen senang-senang, tapi pengen dapat mimpi. Nanti jadi okem. Tahu okem? Tahu okem, Pak? Ogah kerja, enak makan. Pengen cepat lulus, tapi pengen nggak mau berlelah-lelah, nggak mau bercapek-capek, nggak bisa. Tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kalian berharap sukses tapi jalan kesuksesannya tidak kalian tempuh. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Coba diulang. Artinya aja deh. Ya sudahlah, nggak bakal bisa lah. Usah dengerin aja. Ya baik. Jadi ayo. Ya. Jelas ya? Bapak Ibu, jadi yang ketiga bagaimana? Berempat, berteman dengan orang yang baik. Yang ketiga, berteman itu diumpamakan mengkonsumsi racun. Ya, berteman dengan siapa? Berteman dengan ahli maksiat. Ibu berteman, bapak berteman dengan ahli maksiat, itu sama dengan mengkonsumsi racun. Penyakit racun semua itu. Ya. Temannya ini ahli maksiat, temannya ahli maksiat, itu sama dengan kita mengkonsumsi racun. Karena apa? Nanti begini nih. Kenapa kok iman itu juga tergantung pada teman bergaul? Karena begini. Orang itu biasanya, teman bergaul itu sangat dipengaruhi dia punya ilmu atau tidak. Gaya hidupnya. Betul atau enggak? Nih. Kalau dia gaya hidupnya seperti orang kafir, maka akan kita meniru. Baik dalam berpakaian ataupun dalam bergaul.
Malam tahun baru karena temannya begitu semua ngerayain di mana gitu. Ayo betul enggak? Temennya senang musik, ikut dengerin musik. Rusak. Rusak gitu. Jadi teman bergaul itu begitu sangat penting. Apalagi berteman dengan orang, mohon maaf, Islam tapi sekuler. Sekuler tuh. Ya, liberal, berpikir bebas, macam-macam. Ikut. Nih, saya sebutkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Islam itu rusak dari dua jalan. Ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu tahu enggak siapa? Satu, jahilun. Muslim bodoh. Bodoh ngomong Islam lagi. Nah, ini repot. Yang kedua adalah munafik. Yang ketiga musyrik. Yang dari luar sudah tahu ya. Nah, apa yang mereka kerjakan? Satu, ada namanya at-taghribu. Apa at-taghrib itu? Proses westernisasi. Jadi kita dibikin ke barat-baratan. Cara pandang, cara bergaul, cara beretika. Kalau kita nggak berpegang itu, dibilang kita ketinggalan. Habislah tergerus iman kita. Iya tak? Belum lagi apa namanya itu? Al-bu'du an kitabillahi wa sunnatu rasulihi. Dijauhkan dari Al-Quran dan sunnah. Digiring secara sistematis, dijauhkan dari Al-Quran dan hadis. Kamu ini dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis. Nanti kalau udah tua aja. Sekarang masih muda. Jadi seolah-olah Quran hadis itu pedoman orang hidup usianya 60 tahun ke atas. Kan repot. Ya. Pedoman hidup itu segala umur. Itu loh. Baik, dan seterusnya. Kemudian ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi bahwa teman bergaul itu sangat mempengaruhi keimanan kita. Bergaulah dengan orang-orang soleh, maka terjaga iman kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, ahli maksiat, sekuler, liberal, maka iman kita akan tergerus. Ya, tergerus. Apalagi bergaul dengan orang-orang yang lalai dengan ibadah. Rusak kita. Rusak. Taib. Ikhwani wa ikhwati fillah. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Agar iman tidak hilang. Yang kelima, teruslah berada di tempat-tempat yang baik. Apa Bu? Berada di tempat-tempat yang baik. Kenapa? Tempat itu mempengaruhi kita apa enggak? Pernah dengar enggak hadis? Ada orang membunuh 99 orang. Dia mau taubat, minta ditunjukkan kepada orang yang alim. Maka ditunjukkan kepada rahib. Dia tanya, rahib, saya bisa diterima enggak taubat? Kata rahibnya, enggak bakal bisa. Rahibnya dibunuh sekalian kan? Jadi pas berapa itu? Kalau 100 bukan bunuh, jagal itu namanya. Tapi dia masih mau sadar, akhirnya ditunjukkan kepada orang yang alim betul. Kata orang alim itu, apa yang menghalangi taubatmu? Tapi dia memberi syarat kan? Apa syaratnya? Pergilah engkau dari kampungmu ke kampung ini. Karena kampung ini tuh orang-orangnya menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama mereka. Jangan pernah kau kembali ke kampungmu. Karena kampungmu itu kampung yang buruk. Jadi tempat sangat mempengaruhi atau tidak? Makanya yuk kita berusaha berada di tempat-tempat yang baik. Yang saya nggak ngerti, orang Islam mau ngeluarin uang banyak dengan resiko meninggal, naik kapal, naik pesawat misalnya, tapi pergi ke negeri kafir. Itu Anda nggak ngerti itu. Halo? Nih yang gini ketua pengajian loh ini. Gimana coba? Nah, inilah bahaya Bu ya. Nabi itu tahu nggak? Kalau melewati tempat ibadah orang lain, mempercepat jalannya. Betul nggak? Kita malah tujuan datang. Nyampe datang situ foto-foto. Terus ngajinya di mana?
Di Al-Hujjah. Ustadznya siapa? Ustadz Wahid. Cilaka. Cilaka gak tuh? Masya Allah. Halo Bu, jadi ayo kita jaga kita berada di mana. Karena tempat itu sangat mempengaruhi diri kita. Jelas sampai sini? Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam. Ini sebenarnya adanya di awal ya. Ayo, yang keenam, tolong perhatikan baik-baik. Jaga dengan ibadah. Jaga dengan apa? Ibadah. Jadi iman kita jaga dengan apa? Ibadah. Kencengin. Paksa. Nggak bisa ibadah itu nggak dipaksa. Kudu dipaksa nggak? Nih ngaji nih sekarang ini. Dipaksa nggak? Hei, sholat tahajud maksa apa enggak? Baca Quran maksa apa enggak? Zikir maksa apa enggak? Jangan bilang daripada saya enggak ikhlas mendingan saya enggak kerjain. Enggak bakal ngerjain. Bu, paksa. Paling maksa itu 3 bulan. Paksa 3 bulan. Nanti 3 bulan kedua jadi habit. Jadi kebiasaan. 3 bulan ketiga jadi kebutuhan. 3 bulan keempat jadi kerinduan. Nggak bisa, nggak dipaksa. Orang tuh awal mulai ngaji, susah apa nggak? Susah. Paksa, berapa bulan kemudian, lama-lama jadi ketagihan. Betul nggak? Karena jadi habit. Nah ini contoh-contohnya nih, di mana-mana ketemu saya. Jadi habit. Mana-mana ketemu saya. Kemarin saya ngajar di TV One, ketemu di TV One. Masya Allah. Jadi harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa nanti lama-lama jadi biasa. Dari biasa lama-lama jadi butuh. Dari butuh lama-lama jadi rindu. Ya kalau nggak bisa. Karena untuk menjaga iman kita itu harus dengan ibadah. Coba ibu jauh dari ibadah, hilang iman kita. Makin tergerus. Coba kita rajin datang ke masjid, sholat berjemaah, baca Quran. Itu iman kita akan terpupuk. Karena gini Pak. Nih, tolong perhatikan baik-baik. Ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan buat hati kita itu seperti nutrisi buat tubuh kita. Saya ulangi ya. Amal soleh dan ketaatan yang kita lakukan buat hati kita seperti nutrisi buat tubuh kita. Sementara kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan itu seperti racun buat tubuh kita. Maka karena itu untuk menjaga keimanan kita, ayo rajin ibadah. Bu, kalau sudah rajin ibadah, Masya Allah, hidup pun jadi tenang. Hidup pun jadi enak banget. Quran, surat 16. Ayat lupa. 97 kalau nggak salah. Coba lihat. Surat 16 ayat 97. Man amila. Ya, betul ya? Salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami anugerahkan kehidupan yang baik. Dan di akhirat nanti Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Jadi hidup tuh kalau mau tenang bagaimana? Kalau mau tenang bagaimana? Beribadah kepada Allah. Hidup kita tenang. Baik, ternyata indikatornya tidak bisa saya sampaikan. Waktunya sudah jam 11 kurang seperempat. Saya harus ngejar waktu ke tempat lain. Ya, saya pikir kemarin kajiannya jam 9, kok setengah 10. Biasanya Al-Hujjah jam 9 kalau saya kan. Saya selalu jam 9 kan. Karena saya duhur harus di tempat yang lain. Jadi batin dan lahir ya Bu ya. Nanti kita teruskan lagi. Nah ini tadi kenapa? Agar iman tidak
hilang. Sudah selesai ya? Baru nanti kita ceritakan indikator-indikator beriman. Baru kita tahu tuh kalau indikatornya sudah diceritakan, oh iman saya di mana ya? Nah, insya Allah pada kajian selanjutnya. Insya Allah. Tapi kalau bisa ya jangan di sini lagi lah. Loh, saya kesini tuh sebulan 9 kali. Beda-beda yang penyelenggaranya, jemaahnya dia juga. Oh, bayangkan. Bu, penyelenggaranya beda. Orangnya dia juga. Ibu tuh. Apal saya. Bayangkan sebulan 9 kali. Masya Allah. Saya jalan jegrekan tahu tuh ke sini tuh. Saking seringnya. Saya sudah minta pengunduran diri. Bu Endang tuh kajiannya sebulan sekali saja. Nggak mau. Kalau yang di sini yang Senin saya nggak mau lagi. Karena tuh kajian saya sudah 20 tahun itu. Ya, no. Kalau itu nggak boleh berhenti. Ya, saya Bu Endang sudah minta pengunduran diri 1. Nggak bisa. Saya minta yang di masjid sekali juga nggak bisa. Ya, terpaksa saya datang ke sini 10 kali. 9 kali sama ini coba. Masya Allah. Kayak nggak ada yang lain saja. Ya, saya minta izin Bu Ayu. Kalau ada pengajian saya diundang Al-Hujjah, jangan di sini, di tempat lain saja ya. Biar saya nggak sama. Paling nggak saya lihat yang lain gitu loh Pak. Masa ini terus bapak lagi gitu loh Pak. Lahir batin. Bosan sih tidak ya Pak. Insya Allah saya didoakan sama beliau-beliau ini ya, jadi orang baik. Ya, saya mohon maaf tidak ada pertanyaan ya, karena saya ada kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.